Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mufidah Anggredita dengan NIM 221666010. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Analisis Visualisasi Data tentang CRISP-DM. Di dalam Rabbit Manner, langkah pertama yang dilakukan adalah mengimpor data, lalu kemudian replace mission value yang digunakan untuk mengganti data yang kosong atau nilainya tidak wajar dengan nilai rata-rata. Kemudian menggunakan filter example. Di sini untuk menginputkan berat badan 400, kolesterol 450, asam urat 7. Lalu kemudian ada map. Di sini untuk menginputkan gender, perempuan sama dengan 0, laki-laki sama dengan 1. Lalu kemudian disimpan di Write CSV dengan nama serangan jantung. Dibacanya dengan Read CSV, kemudian masukkan clustering dan performance. Lalu dapat disimpan lagi di Write CSV dengan nama jantung cluster. Kemudian diinputkan dengan map. Dalam map ini digunakan untuk mengubah nama cluster menjadi numeric. Cluster 0 sama dengan 1, cluster 1 sama dengan 2, cluster 2 sama dengan 3, dan cluster 3 sama dengan 4. Perubahan cluster ini dapat disimpan lagi di Write CSV dengan nama jantung matrix. Lalu dibaca dengan Write CSV. Kemudian menggunakan rename untuk mengganti cluster menjadi jantung koroner. Lalu yang terakhir ada correlation matrix, digunakan untuk menghubungkan antar atribut untuk melihat hubungan. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Soal praktek. Amanda adalah direktur perusahaan asuransi kesehatan. Perusahaannya mengalami masalah karena banyaknya klaim asuransi dan tidak efisiennya program asuransi dalam beberapa tahun terakhir. Amanda kemudian meneliti dari beberapa artikel ilmiah. Kemudian Amanda menemukan bahwa ada korelasi antara berat badan, jenis kelamin, dan kolesterol pada pertumbuhan penyakit jantung koroner. Amanda mengusulkan kepada perusahaan untuk membuat program pengelolaan berat badan dan kolesterol bagi pelanggan asuransi kesehatan. Tindakan awal dari program tersebut adalah mengelompokkan pelanggan asuransi kesehatan sesuai tingkat resiko terkena penyakit jantung koroner. Pengelompokan pelanggan sesuai tingkat resiko, perusahaan asuransi lebih akurat dalam penentuan tarif asuransi, persiapan budget untuk klaim pelanggan asuransi, dan berbagai program lainnya. Amanda juga harus mencari kelompok cluster yang paling optimal untuk pelanggan asuransi kesehatan. Langkah pertama dalam CRISP-DM adalah data. Kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Di sini terdapat 547 data yang dipilih secara random dari database pelanggan jantung.csv. Selanjutnya, business understanding. Data tersebut adalah data pengelompokan pelanggan asuransi kesehatan sesuai tingkat resiko terkena penyakit jantung koroner. Pengelompokan pelanggan sesuai tingkat resiko, perusahaan asuransi lebih akurat dalam penentuan tarif asuransi, persiapan budget untuk klaim pelanggan asuransi, dan berbagai program lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari jumlah kelompok atau klaster yang paling optimal untuk pelanggan asuransi kesehatan. Lalu data understanding, terdapat 4 atribut dalam data. 1. Berat badan, 2. Kolesterol, 3. Gender, 4. Asam urat. Langkah selanjutnya adalah data preparation. Dalam data preparation, kita dapat memasukkan data yang saya punya seperti berikut. Selanjutnya, dalam data preparation, setelah kita menginputkan data, kita menggunakan replace mission value untuk mengganti data yang kosong atau nilainya tidak wajar dengan nilai rata-rata. Lalu menginputkan operator filter example untuk memberikan batasan nilai. Dalam filter example, diisikan berat badan kurang dari atau sama dengan 400, kolesterol kurang dari atau sama dengan 450, asam urat kurang dari sama dengan 7. Setelah itu, menginputkan map. Map digunakan untuk mengganti komponen gender menjadi perempuan sama dengan 0 dan laki-laki sama dengan 1.
Langkah selanjutnya adalah modeling. Untuk menyimpan data yang sebelumnya, dapat gunakan write.csv. Dalam write.csv, disimpan dengan nama serangan jantung.csv, lalu kemudian dipanggil dengan read.csv. Data yang sudah ada dapat ditambahkan dengan operator comments atau clustering dan performance. Dalam clustering, kita bisa mencari K berapa yang paling optimal dan mendapatkan DBI atau Davis Baldwin Index. Nilai DBI yang semakin rendah berarti klasternya semakin baik. Lalu langkah selanjutnya membuat klaster sebagai atribut baru dan mengubah nama klaster menjadi numerik 1, 2, 3, dan sebagainya. Klaster sebagai atribut baru ini disimpan dengan nama jantung cluster.csv, lalu menggunakan read.csv. Kemudian disambungkan dengan map. Map ini mengubah nama klaster menjadi numerik. Di sini dituliskan untuk klaster 0 sama dengan 1, klaster 1 sama dengan 2, klaster 2 sama dengan 3, klaster 3 sama dengan 4. Klaster yang sudah diubah sebelumnya dapat disimpan dengan menggunakan write.csv dengan nama jantungmetrik.csv. Kemudian gunakan operator rename untuk mengubah nama klaster menjadi jantung koroner dan menggunakan operator correlation matrix untuk melihat hubungan antar atribut. Langkah selanjutnya adalah evaluation. Berdasarkan data preparation sebelumnya dengan menggunakan cluster distant performance dapat ditemukan untuk clustering yang terbaik dan paling optimal adalah K sama dengan 4. Hasil DBI-nya adalah min 0,488. Grafik scatter yang didapat adalah sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya adalah deployment. Berdasarkan correlation matrix dihasilkan tabel sebagai berikut. Untuk nilai gender memiliki nilai sebesar 0,155 dan asam urat sebesar 0,069 memiliki nilai korelasi positif sehingga mempunyai hubungan erat dengan penyakit jantung koroner. Lalu untuk nilai berat badan memiliki nilai sebesar min 0,433 dan kolesterol sebesar min 0,507 mempunyai korelasi negatif sehingga tidak memiliki hubungan dengan penyakit jantung koroner. Selanjutnya dalam correlation matrix dapat didapatkan grafik scatter sebagai berikut. Di sini terdapat jantung koroner, gender, berat badan, kolesterol, asam urat, dan ID. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.